Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata analisis real? Matkul tersulit, takut, atau merinding? Ya, matkul ini seringkali dipandang sebagai salah satu matkul yang paling mengerikan yang pernah dipelajari. Sebagian orang mungkin berharap nggak pernah ketemu dengan makhluk yang satu ini. Namun, kali ini kita justru akan membahasnya, tapi dari sisi yang berbeda. Mari kita awali dengan pertanyaan, apa itu analisis real? Apa saja hal-hal yang ada di baliknya? Analisis real adalah cabang analisis matematika yang membahas bilangan real, barisan dan deret bilangan real, dan fungsi bernilai real dari peubah real. Sekarang, mari kita bicara sejarah singkat di baliknya. Dahulu kala, dalam matematika Yunani, awalnya diyakini bahwa sesuatu dapat diukur dengan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga rasionya atau perbandingannya, yaitu bilangan rasional positif, misalnya 1/2, 1/3, 3/2, dan seterusnya. Keyakinan itu kemudian runtuh karena hadirnya bilangan akar 2, bilangan yang muncul dari pengukuran panjang diagonal persegi yang panjang sisi-sisinya adalah satu satuan. Ternyata, bilangan akar 2 ini tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional. Akhirnya, muncullah bilangan irasional. Karena bilangan rasional saja tampaknya belum bisa digunakan untuk mengukur suatu objek. Akar 2 inilah yang merupakan salah satu contoh dari bilangan irasional. Penemuan bilangan akar 2 ini disebabkan oleh teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku, yaitu kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan paradoks Zeno. Paradoks yang cukup terkenal dan berperan penting dalam perkembangan ilmu matematika. Apa itu paradoks Zeno? Ada beberapa paradoks Zeno, yaitu paradoks dikotomi, paradoks Achilles dan kura-kura, paradoks panah, dan paradoks stadion. Di video ini, kita hanya akan membahas paradoks dikotomi. Apapun yang bergerak harus sampai pada tahap setengah jalan sebelum sampai di tujuan. Apa maksud dari paradoks ini? Misalkan, kamu sedang berlari ke suatu ujung jalan yang jaraknya 1 km. Coba kamu perhatikan hal ini baik-baik. Sebelum mencapai ujung jalan, kamu harus berlari hingga setengah jalan terlebih dahulu, yaitu setengah kilometer. Untuk mencapai setengah jalan, kamu harus berlari hingga 1/4 jalan terlebih dahulu, atau 1/4 kilometer. Untuk mencapai 1/4 jalan, kamu harus berlari hingga 1/8 jalan terlebih dahulu, atau 1/8 kilometer, dan seterusnya. Jika pengukuran jarak ini diteruskan, maka barisan bilangan-bilangan ini tidak akan pernah berhenti. Dan total jaraknya dapat dinyatakan sebagai suatu deret bilangan, yaitu artinya, kamu harus berlari dengan menempuh bagian demi bagian yang tiada henti atau tak hingga kali dalam waktu yang terbatas, sehingga kamu tidak akan sampai di ujung jalan. Namun kenyataannya, hal ini terdengar aneh di kehidupan nyata, karena seharusnya kamu akan mencapai ujung jalan setelah kamu menempuh jarak 1 km dalam waktu tertentu. Hal inilah yang membuat ahli matematika Yunani menyadari bahwa konsep tak hingga dalam matematika sangat dibutuhkan. Lalu, pada tahun 350 sebelum Masehi, teori proporsi diciptakan oleh Eudoxus. Ia menemukan cara menghitung luas lingkaran dengan menggambar poligon beraturan yang jumlah sisi-sisinya terus bertambah di dalam lingkaran. Jumlah sisi-sisi yang semakin bertambah membuat luas poligon semakin mendekati luas lingkaran. Lalu, Archimedes menggunakan metode ini untuk memperkirakan luas dari lingkaran tersebut. Metode ini disebut metode penghabis atau method of exhaustion. Inilah contoh penggunaan konsep limit dan kekonvergenan secara eksplisit dan informal untuk pertama kalinya. Limit inilah yang merupakan ide utama dalam analisis modern. Apakah cuma sampai di situ aja? Tentu aja enggak ya. Mungkin kita bisa lanjut sejarahnya di lain waktu. Sekarang, mari kita bahas barisan bilangan dan limit dari suatu barisan bilangan. Sebelum kita membahas definisi barisan bilangan real, mari kita lihat salah satu contoh dari barisan bilangan real,
Misalnya, kita punya barisan bilangan real yang dirumuskan dengan 2 per n, di mana n-nya adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Suku pertama yaitu 2 per 1, yaitu sama dengan 2. Suku keduanya adalah 2 per 2, yang sama dengan 1. Suku ketiganya adalah 2 per 3. Suku keempatnya adalah 2 per 4, yaitu sama dengan 1 per 2. Kemudian suku kelimanya adalah 2 per 5, dan seterusnya. Jika barisan ini kita gambarkan dalam bidang 2 dimensi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari barisan bilangan real beserta ilustrasinya. Sekarang coba kita lihat definisi dari barisan bilangan real yang kita pelajari dalam analisis real. Barisan bilangan real yang kita misalkan X adalah fungsi X yang memetakan elemen-elemen yang ada di bilangan asli ke elemen yang ada di bilangan real dengan Xn sama dengan Xn untuk setiap n yang ada di bilangan asli, yang bisa kita notasikan sebagai berikut. Dari contoh sebelumnya, barisan bilangan real yang kita rumuskan sebagai 2 per n dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu, apa yang menarik dari barisan bilangan real? Dari ilustrasi barisan bilangan real yang telah kita gambarkan dalam bidang 2 dimensi tadi, ada perilaku yang menarik dari barisan tersebut. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi sebelumnya. Pada ilustrasi ini, nilai dari suku-suku pada barisan itu mendekati sumbu X. Tetapi pada kenyataannya, nilai dari suku-suku barisannya itu tidak pernah menyentuh sumbu X. Dengan kata lain, dia hanya mendekati sumbu X. Jadi, barisan 2 per n ini, nilai suku-sukunya akan mendekati nilai 0. Dengan kata lain, nantinya limit barisan ini kita sebut sama dengan 0. Dan karena limitnya ada, maka barisan ini nantinya kita sebut sebagai barisan yang konvergen. Sekarang, coba kita lihat definisi dari limit barisan. Misalkan, X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Barisan Xn kita sebut konvergen ke X yang ada di bilangan real, atau X disebut limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli K yang bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K, berlaku bahwa nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Hal ini bisa kita notasikan sebagai limit n menuju tak hingga dari Xn sama dengan X. Barisan yang memiliki limit kita sebut barisan konvergen. Barisan yang tidak punya limit kita sebut sebagai barisan divergen. Sekarang kita coba lihat contoh sebelumnya, yaitu barisan yang dirumuskan dengan 2 per n. Berapa nilai limitnya? Gimana cara kita nyari limit 2 per n kalau n-nya menuju tak hingga? Sekarang kalau n-nya sama dengan 10, berarti 2 per 10 itu 0,2. Kalau n-nya 100, 2 per 100 itu 0,02. 2 per 1000 itu berarti 0,002. 2 per 10.000 itu berarti 0,0002. Ya kan? Dari sini ya untuk seterusnya ya. 2 per 100.000 dan seterusnya, n-nya semakin membesar. Kalau n-nya makin besar, 2 per n ini akan mendekati 0 ya. Akan semakin mendekati 0, artinya limitnya ini sama dengan 0. Ini kita duga di awal, nilai limitnya itu sama dengan 0. Sekarang gimana cara kita membuktikannya? Itu pakai definisi ya. Menurut definisi, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K epsilon bilangan asli. K epsilon ini bilangan asli. Nanti untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K, n-nya lebih besar sama dengan K, nilai mutlak dari Xn, Xn-nya yang ini ya, 2 per n, nilai mutlak dari 2 per n dikurangi X, X-nya ini yang 0 ini ya. 2 per n dikurangi 0 kurang dari epsilon. Ya, ini 2 per n ini adalah Xn, n-nya ini adalah X, gitu. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama, untuk setiap epsilon lebih dari 0, berarti ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0, ada K di bilangan asli, berarti kita pilih K-nya. Karena ada berarti pilih ya. Nah, untuk memilih K-nya nanti kita harus coret-coret dulu biasanya ya. Nggak bisa langsung kita pilih K, sehingga nanti untuk setiap n lebih besar sama dengan K, kita dapatkan nilai mutlak 2 per n dikurangi 0 kurang dari epsilon.
biasanya K-nya kita pilih belakangan gitu ya, bukan di awal. Jadi langkah ketiganya yang kita buktikan yang ini. Oke, untuk setiap epsilon lebih dari 0 berarti ambil sembarang. Ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0. Yang kedua kan kita suruh pilih ya, disuruh memilih K epsilon yang ada di bilangan asli. Nah, K epsilon yang kita pilih itu yang bagaimana gitu. Nah, ini nanti yang jadi tugas kita buat nyari nilai K-nya sebenarnya ya. Ya, buat nyari nilai K-nya, kita harus coret-coret dulu. Ini nggak masuk ke dalam bagian pembuktian sebenarnya, coret-coret ini. Jadi kita coba lihat langkah yang ketiga dulu, loncat dulu ke langkah yang ketiga. Untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K, nilai mutlak dari 2 per n kurang 0 kurang dari epsilon. Oke, nilai mutlak 2 per n dikurangi 0 itu kan sama dengan nilai mutlak 2 per n ya. Nah, nilai mutlak 2 per n, karena n-nya itu positif ya pasti. N-nya itu kan bilangan asli, mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pasti positif. 2 itu juga positif, berarti hasilnya itu adalah 2 per n. Ya, nilai mutlaknya itu 2 per n. Yang kita mau dia kurang dari epsilon. Ini yang kita mau. Ini belum kita buktikan. Ini yang mau kita buktikan nanti. Tapi di sini kita cari dulu K-nya. Cara nyari K-nya ya begini dulu ya. Kita coret-coret dulu. Yang mau kita buktikan 2 per n itu kurang dari epsilon. Berarti n-nya berapa gitu ya. Karena di sini yang diminta n-nya lebih besar sama dengan K. Berarti kita cari n-nya itu berapa gitu ya. Nah, 2 per n kurang dari epsilon, berarti n-nya di sini haruslah lebih dari 2 per epsilon. Ya. Jadi kedua ruasnya dikali sama n per epsilon, yang ruas kanan dikali n per epsilon. Nanti jadinya n lebih dari 2 per epsilon. Nah, sekarang lihat di sini n-nya lebih dari 2 per epsilon. Sedangkan di sini n-nya maunya lebih besar sama dengan K. Artinya kita cari K-nya kan di sini. Berarti kita pilih K-nya. Ya, kalau n lebih dari 2 per epsilon, sebenarnya calon K-nya itu yang ini. 2 per epsilon yang ini. Ya, calon nilai K-nya. Nah, calon nilai K-nya yang itu, berarti kita bisa pilihkan K-nya. K epsilonnya itu 2 per epsilon. Nah, kita pilihnya sama dengan atau bagaimana gitu ya. Pertanyaannya kan di situ. Nah, kita nggak bisa milih K-nya sama dengan. Kenapa? Karena 2 per epsilon itu belum tentu bilangan asli. Misalkan 2 per berapa? Per 3 per 5 misalkan. Itu hasilnya adalah 10 per 3. Nah, 10 per 3 ini bukan bilangan asli. Ya. 10 per 3 itu bukan bilangan asli. Sedangkan kita mau K-nya itu bilangan asli. Ya kan? Jadi, kalau sama dengan 2 per epsilon belum tentu bilangan asli. Belum tentu juga bukan bilangan asli. Bisa aja bilangan asli, bisa jadi enggak gitu. Jadi kita bisa pilih sebenarnya K-nya itu lebih dari sama dengan, atau nggak usah pakai sama dengan juga nggak apa-apa, lebih dari aja gitu. Kalau misalkan 10 per 3, 10 per 3 bukan bilangan asli, sedangkan kita pilih K-nya yang lebih dari 10 per 3 yang merupakan bilangan asli. Bisa aja K-nya itu jadinya berapa? 10 per 3. Bisa aja K-nya jadinya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Jadi K-nya tetap bilangan asli jadinya kalau ada lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dapat ya, K-nya itu kita pilihnya lebih dari 2 per epsilon. Gini. Kalau udah dapat K-nya berarti kita hapus lagi yang ini ya. Karena yang mau kita buktikan justru nilai mutlaknya harus kurang dari epsilon, kan itu yang mau kita buktikan. Jadi kita hapus dulu. Nah, dari sini kita punya informasi n-nya lebih besar sama dengan K kan? Di awal yang di definisi ini, n-nya lebih besar sama dengan K. Coba kita coret-coret dulu. Ya, n lebih besar sama dengan K. Yang kita punya 2 per n, bukan n. Berarti kita apa namanya? Kalau 2 per n jadinya apa? Jadinya kurang dari sama dengan 2 per K ya kan? Tinggal kali-kali aja kedua ruasnya, nanti dapat 2 per n itu kurang dari sama dengan 2 per K. Artinya si 2 per n ini kurang dari sama dengan 2 per K. Ya. Nah, ingat K yang kita pilih tadi lebih dari epsilon per 2 ya. 2 per epsilon. K yang kita pilih itu 2 per epsilon. Yang kita punya di sini baru 2 per K ya. Berarti kita ubah.
Kalau 2 per K jadinya apa? Kalau 2 per K itu jadinya kurang dari epsilon ya. Kali aja kedua ruasnya sama, epsilon per K ya. Ini dikali sama epsilon per K. Nanti dapat 2 per K itu sama dengan, itu lebih kurang dari epsilon. Dari sini berarti 2 per K kurang dari epsilon. Nah, ini berlaku tadi untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Tadi kita pakai ya, N lebih besar sama dengan K. Ya, ini kita pakai informasi N lebih besar sama dengan K. Nah, dari sini berarti terbukti apa yang mau kita buktikan ya. Ini udah terbukti sebenarnya sampai di sini. Oh, artinya apa? Limitnya, limit 2 per N untuk N yang menuju tahingga itu benar sama dengan 0 ya, terbukti. Ya, jadi di sini limit N menuju tahingga dari 2 per N sama dengan 0 itu terbukti. Ya, dan karena limitnya ada ya, ini kan limitnya ada. 0 kan? 0 itu bilangan ya. Berarti limitnya ada. Berarti apa? 2 per N ini barisan yang konvergen sebenarnya. Konvergennya konvergen ke 0. Ya, jadi ini notasi barisan begini ya. Jadi 2 per N itu barisan yang konvergen ke 0. Ya, sekarang gimana ilustrasinya? Buat ilustrasinya, sekarang lihat ya, ini yang titik-titik ini itu adalah barisannya, suku-suku barisannya, 2 per N. Nah, sekarang lihat ada yang warna hijau, ada yang warna ungu ya, daerah yang warna hijau sama daerah yang warnanya ungu. Nah, oke, sekarang coba kita lihat daerah yang berwarna hijau. Dari soal itu tadi kita definisinya ya, N lebih besar sama dengan K. Nah, si K-nya ini tadi lebih dari 2 per epsilon. Kita pilihnya 2 per epsilon tadi dapat ya. Berarti si N-nya lebih dari 2 per epsilon nih, yang daerah yang warna hijau. Ya. N ini menyatakan suku yang keberapa gitu. Ini sebenarnya bukan X tapi N ya. Ini N harusnya bukan X. Nah, tadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 kan ya awalnya. Kita ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0 di ilustrasi ini epsilonnya nggak bisa kelihatan ya. Di sini karena dia berupa angka aja. Di sini kita ambil 0,5 nih di contoh ini. Ya, sebenarnya ambil sembarang, nggak harus 0,5 doang, nggak cuma 0,5 doang tapi sembarang, bebas. Terus tadi K-nya udah kita pilih K yang lebih dari 2 per epsilon. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K, N-nya lebih dari 2 per epsilon ini yang warna hijau. Nah, berlaku bahwa jaraknya ya 2 per N dikurangi 0 nilai mutlak. Itu berarti menyatakan jarak. Ini jarak. Jarak 2 per N dengan 0 itu harus kurang dari epsilon. Jarak antara 2 per N dengan 0 harus kurang dari epsilon. Sekarang kita lihat. Di sini 0 ada yang di warna merah ini. Ya. Jadi 2 per N dikurangi 0 itu letaknya di sumbu X ya. Jadi yang 0 ini ada di warna merah. Di sumbu Y, maaf. Jadi yang warna merah ini yang 0-nya. Sedangkan yang 2 per N ini titik-titiknya ini 2 per N titik-titiknya. Kan tergantung N-nya berapa ya. Tergantung N-nya berapa. Nah, katanya jarak antara 2 per N dengan 0 itu harus kurang dari epsilon. Nah, daerah yang berwarna ungu ini adalah daerah yang dimaksud tadi, bahwa jarak dari 2 per N sama 0 itu haruslah kurang dari epsilon. Gitu. Yang N-nya di sini 5 misalkan. Ini tetap masuk ke dalam yang warna daerah yang warnanya ungu. Ya, jarak dari 2 per 5 ke 0 itu harus kurang dari epsilon. Artinya dia tetap masuk ke dalam daerah yang warna ungu yang di atas. Nah, sekarang kalau N-nya 6, itu tetap masuk ke daerah warna ungu. Ya, dia tetap kurang dari epsilon jaraknya. 7, 8, 9, 10 ya. Kalau N-nya 11, N-nya 12, dan seterusnya sampai ke kanan. Jaraknya itu selalu kurang dari epsilon di daerah yang warnanya ungu ini. Ya, ini kalau semakin ke kanan kalau kita lihat ya dia tetap tetap jaraknya kurang dari epsilon, akan selalu kurang dari epsilon. Untuk N yang lebih dari 2 per epsilon yang warna hijau. Ya. Jadi yang warna hijau ini N yang lebih dari 2 per epsilon. Artinya dari daerah yang warna hijau ke arah kanan itu jarak dari 2 per N ke 0 itu kurang dari epsilon, ada di daerah yang warnanya ungu. Gitu.
Jadi yang daerah yang kanannya ini pasti dia kurang dari epsilon, jarak antara 2/n ke 0-nya ya. Antara titiknya ke 0 itu pasti kurang dari epsilon.